Wal as, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya al-insan ini, manusia ini berada dalam kerugian, rugo. Tentu rugi fit dunia wal akhirah. Rugo dalam dunia, rugo akhirat. Menyoka rugo, tunggu ya pasti nanti ujungnya masuk neraka. Orang rugi tidak ada istilah itu masuk surga, tidak ada. Jadi Allah bersumpah tadi dengan waktu manusia ini rugi. Jadi oleh karenanya kita jangan rugi, kita harus cari untung. Apalagi dunia ini, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini tempat cocok tanam untuk akhirat. Sukses kita di alam barzah, sukses kita nanti hari bangkit, karena dunia ini lahan kita, tempat bercocok tanam. Maka selama hayat tadi masih dikandung badan, jadi kita harus berbuat amal soleh, berbuat kegiatan-kegiatan yang positif. Karena adanya pasti satu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Alam yang harus kita lewati, garis besar 4. Alam kandungan, lalu kita lahir ke dunia, ini alam dunia, alam kita hidup hari ini. Nanti alam ketiga itu alam barzah. Yang terakhir, alam akhirah, roh kiamat. Itu semakin alam ini makin besar dia. Alam kandungan 9 bulan. Senang tak senang kita harus keluar. Nah, udah anak bisa tubit lewat pintu normal, harus dibedah. Waktu sudah habis keluar. Kemudian hidup kita di dunia ini lebih lama. Menyomu kali bukan 60 hedun umur Rasul. Walau orang ada yang sudah lebih buredanya yang mulia lebih umur kali insyaallah. Leduan maka 6 sih. Insyaallah. Lebih lama 9 bulan 63 atau katakanlah 100 tahun. Di alam barzah jauh lebih lama lagi. Nabi tanya ke gudep dalam barzah 1500 tahun lebih kurang. Alam akhirat itu kekal, nggak ada lagi batas. Singkat benar kita hidup di dunia ini. Kita harus jamaah sekalian kita lakukan hal-hal yang terbaik. Jangan seperti anak bayi hidup dalam kandungan tadi. Anak bayi hidup dalam kandungan, ini satu istilah. Dia mengatakan, untuk apa Tuhan menciptakan tangan? Memangnya saya bisa berbuat di alam yang gelap ini, di alam kandungan. Untuk apa Allah ciptakan kaki? Memang saya bisa jalan-jalan? Untuk apa Allah ciptakan mata? Saya bisa melihat apa di sini? Bahkan dia protes, ini Tuhan nggak benar. Coba, Tuhan nggak benar katanya. Untuk apa mata saya? Ketika dia berada di alam kandungan. Tapi ternyata jamaah yang berusilun Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika lahir ke dunia betapa terkejutnya dia. Ya Tuhan, betapa pentingnya tangan, betapa pentingnya kaki, betapa dahsyatnya panca indera. Jadi berguna itu setelah dia lahir ke alam dunia. Maka amal saleh yang kita lakukan sekarang ini di dunia, efeknya nanti ke sana. Mulai dari alam barzah sampai alam bangkit, manfaatnya besar.
Maka para sahabat dulu berjalan ke masjid itu, maaf, dengan kalau musim hujan itu dengan pantat ke jalan. Dulu kan Danau Klit tunggu di Arab, Danau Klit. Pasal jalan apa dengan pantat, merangkak ke masjid. Termasuk Abdullah bin Umi Maktum ketika Nabi menghimbau untuk suruh hadir salat subuh. Apakah seperti saya ini harus hadir juga ya Rasul? Kata Umi Maktum, ada saya yang buta ini hadir juga ke masjid? Apa jawab Nabi? Anda mendengar azan? Oh dengar ya Rasul. Kalau dengar hadir. Coba merangkak. Ini efek akhirat. Banyak anak-anak muda tempo dulu yang gak ikut perang Badar minta waktu perang yang kedua, perang Uhud, tunjuk tangan anak mudanya. Ya Rasul, kali ini saya sah pertama. Minta sah pertama itu minta mati, syahid. Begitu gairahnya mereka hidup di dunia ini. Gairah betul untuk beramal. Kitanya orangnya lalu, dah bulat lalu apa tak tahu tu. Masya-Allah. Lalu kita dalam dunia ini lalai. Padahal Allah telah menciptakan pada tubuh kita ini kan jelas ada 4 hal. Nyoba tubuh dan nyoba buah item penting, 2 di atas, 2 di bawah. 2 data pun otak, di bawahnya hati. Kemudian 2 di bawah perut, 1 lagi di bawah seks. Allah Rasul menghimbau kepada kita, mengajak kita mengisi yang ini, otak dan hati. Apabila otak dan hati terisi dengan bagus, 2 di bawah dijamin oleh Allah itu terisi dengan baik. Perut terisi, seks terpenuhi. Kalau 2 di atas mantap. Maka kita lihat sinyal Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri ini, penduduk bumi ini beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sungguh kami limpahkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi untuk kalian semua. Syaratnya apa? Iman, takwa. Iman, takwa inilah isi otak dan hati. Orang hari ini sudah lemah. Lemah udah kurangnya untuk pengisian otak dan hati ini. Alah besok capek kerja, dan kerja ulang, jaga dulu macam, kamu, peban mah, alah tak perlu tak mendang istirahat di rumah. Tuntuk tengok-tengok oban lebih panen tajak long, lemah kita. Gak taunya udah pengumuman di Menasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba manusia lalai. Lalai dengan dunia. Imam Al-Ghazali mengatakan an-nasu niyamun wa iza matu fantabahu. Ya. Manusia ketika di dunia ini niam itu naum, tidur. Ketika manusia ini mati, baru dia terbangun. Coba. Bisa nak kita pahami ini kata beliau? Ketika hidup di dunia, dia tidur atau mati. Ketika dia mati, baru dia hidup. Artinya, ini tubuh kita ini kan 2 unsur jasmani dan rohani. Rohani ini setelah diciptakan oleh Allah, ditiupkan roh ciptaannya ini ke dalam tubuh, itu nggak ada istilah mati-mati lagi dia roh ini. Hidup terus dia. Mati itu dipisah. Dipisah antara ruh dengan tubuh. Motor kata cek mesin, udip le tunggu. Dah hidup lagi. Enggak ada lagi mesin. Dipindahkan ruh. Kemana dipindahkan? Eliyin sijin. Tempat yang tinggi, tempat yang rendah.
Masuk ke tempat yang tinggi, tempat yang manyang. Tempat yang manyang itu para ulama, para anbiya, ulama, as-salihin, siddiqin, syuhada. Sijin, ini orang-orang yang rendahan. Orang-orang rendah. Jadi ruh ini yang ada Islam mati. Ketika tanya mati runcik Tuhan sidang jamaah yang mulia, dipindahkan ruh dari jasad. Berarti jasad yang diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Ruh dari Allah kembali ke Allah. Ketika itulah ruh tidak lagi terkungkung oleh tubuh kita. Maka ruh ini merana, menangis dia. Aduh, salat saya, bolong-bolong. Puasa saya, infak saya, zakat saya, sedekah saya, ngaji saya, salat sunat saya. Baru inilah tadi wa iza matu fantabahu. Ketika dia mati dia hidup. Kenapa? Hanani so ganggu. Ruh nggak ada lagi yang ganggu. Hari ini kita diganggu, Pak. So ganggu, Pak. Capek, lelah, mitapeng, rawat anak, bekerja keras. Belum kan hawa haji lagi bapaknya nak motor, hawa belum motor. Bekerja siang malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, entah lagi lah. Akan ada jauh tu masjid katanya. Anak-anak apa ya tu masjid? Coba aku dikungkung oleh kebutuhan perut dan seks. Akibatnya apa? Kerja kita melemah untuk akhirat. Padahal yang dituntut oleh Tuhan tidak begitu. Berhenti. Hayya 'alas shalah. Ya, berhenti sebentar. Membersihkan diri. Maka orang Islam itu dituntut harus bersih. Lagi awaknya kena motor. Nya jamun le hana WC buat jalan. Print dia nampak jalan. Kemana nak sembahyang menaji? Maino kana galon 55 kilo kana galon tabok. Jadi tapi bersih. Orang Islam itu bersih. Jadi bisa menggunakan celananya untuk salat. Tajak masjid, tajak nasah. Bila perlu Pak Bineh jalan sembahyang aju. As-salatu ala waktiha. Salat awal waktu the best. Lu salat, assalamualaikum, assalamualaikum, hana wirid dan berangkat cari nafkah. Itu. Ini aman orang seperti ini. Tidak dikungkung oleh isi perut. Nah, tidak bisa diatur. Ruhlah yang mengatur badan. Hai, nyuk kerap maghrib. Ma dulu dihantam pada pagi. Minta cara. Salat. Itu dulu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain anak jalan. Putar kena begah mak ceramah yang paling kuat. Kenyang tak kayak ni. Letak gak pingat benang lebih kat ke dengat gerau. Mari kita ingat. Baik. Kau orang silon tuan. Jadi lengkap begah al-asmi. Baik. Jadi mari kita ingatkan ketika ruh kita berpisah dengan jasad, ruh dia menangis, merintih. Hamka membaca dalam tafsir Al-Azhar. Ketika beliau menerjemahkan surah Al-Ankabut ayat 45. Beliau katakan ada satu pantun beliau. Saya senang tuh pantun beliau. Dalam tafsir limat pantunnya. Asam kadis, asam gelugur, nyukun hamka. Ketiga asam si riang-riang, menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Ini kata beliau. Kenapa dia menangis? Ketika hidup dia selalu ruh ini diganggu oleh tubuh, diganggu oleh kebutuhan. Madengku baik dah minta peng lihat, so apakah baik minta peng? Memang kita kenyang dengan la ilaha illallah. Tidak, bekerja dong. Hana bekerja, hai tajak wajib, hai tajak umrah,
hana kenang zakut. Kameng benar puat peluh bau. Leh peluh, hana kenang. Leh peluh terpurung, hana kenang. Puat peluh baru berkaya, baru kenang zakut. Menunjukkan apa? Kerja. Tapi kan lagi kelewatnya kerja, bukan ada nak pulai dengan kerja. Tapi ketika kita bekerja, kenapa kita harus melupakan Allah? Kenapa kita harus melupakan sholat 5 waktu? Memang ini bila kalian diharap jika mulai hana betul sih zaman itu Allahu Akbar duk toko dulu. Setelah tu menurun ipuduk kaya Arab nyukan badannya oleh jamun tuk toko masjid itren di bawahnya puduk kaya inu hana jali itu bayang dalam kedai isi mata oyun dalam kedai pada masjid dekat. Coba ini menunjukkan apa? Imannya menurun. Tapi kalau mengacu kepada Rasulullah mengatakan dalam satu hadis imam, ya salah-salah. Kiamat itu tidak akan terjadi apabila orang masih baik-baik, masih taat kepada Allah. Enggak kiamat, Pak. Kiamat itu terjadi, dihancurkan langit bumi ini semuanya ketika hanali satu orang pun orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada lagi. Maka jiurnya para ulama dicabut satu-satu oleh Allah. Yang dia udah kena bongkar rumah riban, leh rumah, barang-barang berharga diangkat. Untuk tinggal sandal jepit, penyapu patah, yang tiga rumah hujan. Maka orang mukmin dia tidak menyaksikan hari kiamat karena dahsyat benar. Manusia ini seperti dalam ayat Al-Qari'ah tadi kita baca, seperti apa namanya anai-anai berterbangan, cukup dahsyat. Ancu deburu. Makanya dia kalau dornya pulang dah kalau Jakarta orang yang sekalian. Enggak ada lagi ngomong berdasarkan ini Al-Qur'anul Karim, berdasarkan agama anak. Tengok politik tengok. Itu sampai jampu kena. Yang tengah pura politik. Ya politik kan agama juga. Maka alam katanya udahnya orangnya alam sekuler tunggu hati-hati. Pemana sekuler? Memisahkan antara dunia dengan akhirat yang sekuler. Dunia sabah bidang, agama sabah bidang. Yakin seperti itu? Yakin Anda sekuler. Sekuler ini bahasa lain kafir tengok. Haji tak pisah haji tanya. Haji tak pisah nyawa dengan tubuh. Tak bisa, dipisah mati. Yang udah duduk orang itu bawa orang kopi pun ayat Quran. Bawa orang kopi ni bawa lohkot ka pegah hadis apa? Oh hadis bawa yang bawa lohkot. Coba aku. Orang hari ini nggak bisa terima bahasa Islam hanya di masjid. Tidak bisa. Di mana-mana kita harus bicara Islam. Dan memisahkan Islam dengan ini dunia itu sekuler, kafir, tidak boleh, tidak boleh pisah itu. Maka ada bicara politik juga agama. Mitapeng agama sih. Ulang olahraga agama sih. Yang kan agama apa berada hana. Mulai semut sampai gajah itu semuanya konsep agama. Maka bukan dalam Islamnya agama aja kan. Fardu ain, fardu kifayah. Dua-dua fardu. Satu ain, satu kifayah. Ini tuh menyangkut rukun iman, rukun Islam nopo. Pernah fardu kifayah ya urusan duniawi. Jauh blang, jauh gli, mitapeng. Nyoba bangku sekolah pun, matematika, bahasa Inggris. Yang urusan dunia. Ini urusan Quran, urusan tauhid, urusan akidah. Ini urusan fardu ain. Jadi orangnya ipisah. Tunggu, ini sering saya sampaikan di mimbar. Pendidikan bagi dua. Agama dua, umum. Ini sekuler. Ini konsep kafir nih Pak Cokan nih, konsep kafir. Pendidikan agama, pendidikan umum. Ini konsep siapa?
konsep kafir. Menyudiakini lagi nyen urangnya murtad. Tertolak dari Islam. Ada aja semayang puasa hansa dengku ji KKP. Kalau dia yakin. Bukan dengku yang betul bagi. Cikala yang betul. Pendidikan agama. Fardu ain, fardu kifayah. Ya enggak betul. Baik in maupun kifayah itu adalah agama. Gitu. Kemudian bukan pendidikan agama umum. Yakin? Yakin. Anda murtad. Tertolak dari Islam. Menyuka tertolak dari Islam bagi kafir ji. Coba nak. Madengku ledat kafir. Hai han kiamat nyana menan. Nyen kunyan model-model utak kafir tu. Iji pakai peci, mejenggot cit, pakai ijak krong, ijak semayang, tapi iji kafir. Kenapa? Konsep akidahnya salah. Hati-hati. Makanya yang betul agama, pendidikan agama, fardu ain, fardu kifayah. Apakah fardu in atau fardu kifayah? Yang dua-dua agama. Ya, ini. Ya bukan pendidikan agama umum. Berarti memisahkan agama dengan dunia, nggak bisa. Kan aku. Jadi wabapong. Jadi mari tanya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah gangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang ilmu padu-padu derajat. Dimuliakan orang beriman dan orang ilmu. Awai sebut iman dengan ilmu. Jadi maka oleh karenanya ilmu itu duduk di atas iman. Itu. Ilmu lontem dek meuna padu-padu minat dah diskusi dialog pada dia pada pegangnya nah yang ana jelas. Bacul le deku benda dayang baik bacul bila ju dayang ni. Ai dah jawab dah tema brand tu. Tapi lumpa habis surah lum lewal asri. Bukan. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Manusia rugi. So yang hana rugo illal ladzina amanu wa amilu. Iman amal. Yang hana rugo adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Masa orang-orang yang beriman datang kepada Nyo bisa jadi daripada gulung lagi leduan pegah benar. Nah orang-orangnya kata murtad, hana gedepur rogo murtad. Ada gedepur mungkin dia ucap balik dua kalimat syahadat. Metinggai semayang secara sengaja macam bisa kafir tunggu. Mantar salat tamu ta'amidan fakat kepada jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, kafirlah ia secara pasti, nyata. Imam Abu Hanifah mengatakan kafir di luar garis. Masuk pada ucap dua kalimat syahadat. Imam Syafi'i hana menang. Imam Syafi'i hana kafir luar garis. Nah orang mesti tinggal semayang secara sengaja. Sadar. Bukan Imam Syafi'i. Misalnya kampung dan nyonya orang semayang. Nyonya orang yang tinggal semayang. Nyencek ju data peduk roh 30 roh 20 roh bagi dia utabang. Bagi dia tabuh pulau puno inan. Ketika jitaat baru jit tinggal dalam kampung. Nyamban mimi yang dirahmati Allah. Sama dengan bu hajatna dalam kampung orang yang tinggal semayang menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah kafir. Sobrat. Dia udah fikir semayang alahkah kemenang lah. Kenapa kemenang? Soalnya sama main. Nyoba Hanafinya payah puncak 2 kalimat syahadat. Nyoba Syafi'i payah asingkan. Maso ya asingkan dengan berarti hana berlaku agama. Ini lengkap mahabalah minum hana semayang insya-Allah. Tak demi biurana semayang. Makanya kembali lumpah kata bahwa hadis ke oleh Rasulullah. Kiamatnya kiamat dunia bukan le Nabi. Hantuk tribe mertutun Hijriah. Ini pada Hijriah kan. Tribe pertu 46. Berarti 50 tahun ke kiamat nunggu. Kiamat bu, gepancur dah nyanyi mandum.
Anak-anak sudah nyawa benarnya hai temel. Ham temel megawai batang. 50 tahun tu kiamat tu. Aku sema. Bukan apa deh? Kado tak dalam kiamat tu. Bukti anak baik lumpur Jakarta lah. Yino tengok pungo orang Jakarta madu. Dijegal Anies, dipilih kaping. Yang pun makna urus hitung li agama. Nyu badanya orangnya? Badanya orangnya? Bisa. Yang urus nama agama. Kadi ingkari sebahagian. Ya. Bisa dia buat timbangan. Ya, timbangan. Itu timbangan ikonek ba di dalam ikonek gede. Atanya sikilo baceng ni kalapan on. Sengaja ipegat manan. Nyam sengaja ipegatnya nyen urang rela agama. Insyaallah. Nyen urang-urang lagi bisa menyaksikan kiamat.